warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur oleh Allah. Kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah. Sholawat serta salam semoga selalu kita sampaikan, kita kirimkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai majelis mulia ini dengan membaca doa. Silakan diikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikati al-muqarrabina. Allahumma fakihna fiddin wa'allimna at-ta'wil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi baru, kita akan mengulang-ulang kemarin kosakata populer yang sudah kita hafalkan ya minggu lalu. Dari mulai kata depan atau huruf jar, kemudian kata sambung atau huruf ataf, kata tunjuk, isim isyarah, kata penghubung, isim mausul, dan keterangan waktu, dzaraf zaman. Nah, kita akan ulang-ulang lagi seperti yang sudah saya sampaikan setiap sebelum memulai pelajaran kita akan lalaran, akan baca bersama-sama. Baik, sebelumnya kita sholawat terlebih dahulu biar kita menyesuaikan nadanya, gitu ya.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masuk ke huruf jar. Min andari ila kepada, ka seperti ala di atas, fi di dalam atas sehingga, di dengan bila bagi. Oke. Wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal justru au atau la tidak ima ada kala. Hei, hadza ini lelaki, hadihi perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, apa yang man orang yang, sebelum pada sesudah, ingda ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sabah pagi, nahar siang. Oke, alhamdulillah. Nah, ini kosakata yang sudah kita hafalkan ya. Berikutnya kita akan lanjut ke kosakata populer Al-Quran yang berikutnya. Nah, ini yang pertama dhorof makan. Kalau tadi dhorof zaman, keterangan waktu. Kalau dhorof makan, keterangan tempat. Iya, bagus. Saya bacakan dulu, nanti Bapak Ibu menyimak sambil menghafal maknanya ya. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, ingda di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, hingga di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Baik, coba kita baca bersama-sama.
dengan suara yang kompak ya. Baik, 1, 2, 3. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, indah di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Lagi. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, indah di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Lagi. Amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, indah di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Ama di depan. Ya, ada yang sudah hafal? Di depan, waro'a di Kalau ada yang belakang. sudah hafal, silakan menyebutkan nama dan asalnya. Nama Pak Ustaz. Siapa? Di atas. Arawardi Medan. Pak Syahrawardi. Ya, silakan Pak Syahrawardi. Yang lain silent dulu. Yang lain silent dulu. Ama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, indah di sisi, baina di antara, haula di Sekitar. haula di sekitar, ma'a bersama. Iya, mumtaz. Ahsanta. Yang lain silakan yang sudah hafal. Saya, Ibu siapa di mana? saya di Pokerto. Ya, Bu Siti Rohaya di Purwokerto, Banyumas. Monggo, 1, 2, 3. Nama di atas. Amama di Depan. depan. Nama di depan. Waro'a di belakang. Fauqa di atas. Tahta di bawah, indah di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Ya. Suara saya jelas atau tidak, Bapak Ibu? Jelas, tapi ada feedback sedikit. Pak Sunarto, mungkin ada gangguan di Malang kali ya. Pak, sebelumnya bertanya boleh, Pak? Ya, silakan. Itu ada yang kembar ya, Indah ya. Ya, ada yang kembar Dan Indah. bisa ketiga ya, Pak. Ya, tergantung konteksnya. Nanti di kalimat Oh, iya. tergantung konteksnya. Iya, terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Satu lagi silakan yang sudah hafal. Saya Jangan saya bingung. Nama di mana? Ustaz. Nama di mana? Bu Sri Laksmi. Ibu Sri Laksmi di Sidoarjo. Sidoarjo. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mama di depan, waro'a di belakang, fauqa di di bawah, atas, fauqa di bawah, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Iya, mumtazah. Bagus, Ibu Sri Laksmi. Berikutnya ini kosakata berikutnya ini campuran ya. Campuran. Jadi tidak kita tentukan. Inna sungguh, innama sungguh hanya, anna sungguh, annama sungguh hanya, laqad sungguh, la'alla semoga, laita andaikan, la tiada.
Inna sungguh, innama sungguhnya, anna sungguh, annama sungguhnya, laqad sungguh, la'alla semoga, laita andaikan, la tiada. Inna sungguh, innama sungguhnya, anna sungguh, annama sungguhnya, laqad sungguh, la'alla semoga, laita andaikan, la tiada. Ya, bersama-sama konsentrasi. 1, 2, 3. Inna sungguh, innama sungguhnya, anna sungguh, annama sungguhnya, laqad sungguh, la'alla semoga, laita andaikan, la tiada. Lagi. Inna sungguh, innama sungguhnya, anna sungguh, annama sungguhnya, laqad sungguh, la'alla semoga, laita andaikan, la tiada. Inna sungguh, innama sungguhnya, anna sungguh, annama sungguhnya, laqad sungguh, la'alla semoga, laita andaikan, la tiada. Inna sungguh, innama sungguhnya, anna sungguh, annama sungguhnya, laqad sungguh, la'alla semoga, laita andaikan, la tiada. Ya, yang sudah hafal. Ibnu, Silakan. Pak Ibnu. Pak Ibnu dari Jakarta. Inna sungguh, innama sungguh hanya, ana sungguh, anama sungguh hanya, laqad sungguh, la'alla semoga, laita andaikan, la tiada. Iya, bagus. Silakan yang lain. Saya Pak Ustadz. Mama dari mana? Saya Pak Ustadz. Saya siapa? Ya, Afifatur Robiah dari Ya, silakan Tangerang. Ibu Afifatur Robiah di Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sungguh, innama sungguhnya, anna sungguh, annama sungguh hanya, laqad sungguh, la'alla semoga, laita andaikan, la tiada. Mumtazah, ahsanti. Silakan yang lain. Satu lagi. Nama dan dari mana? Jaswirman Duri. Iya ya, Pak Jaswirman Duri, silakan. Inna sungguh, innama sungguhannya, anna sungguh, annama sungguhannya, laqad sungguh, la'alla semoga, laita andaikan, la tiada. Iya, bagus. Cukup ya. Berikutnya Mau tanya Ustadz, maaf silakan. Tanya. Sungguhannya itu artinya apa ya? Sungguhannya itu sungguhannya ya sungguhannya. Beda dengan sungguh. Ya, beda dengan sungguh itu maksudnya apa? Kalau sungguhannya itu mengkhususkan. Sungguhannya kamu kekasihku. Nah, apa artinya? Meyakinkan. Maksudnya.
Mengkhususkan. Memperkuat ya Ustadz ya. Memperkuat dan mengkhususkan. Tapi kalau sungguh cuma memperkuat saja. Oh, semacam taukid ya. Iya, taukid. Oh, ya baik. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Sungguh kamu kekasihku. Ini kalau sungguh kamu kasihku bisa jadi ada kekasih lain. Tapi kalau sungguh hanya kamu kekasihku, berarti Oh iya. cuma kamu, nggak ada yang lain. Ya, jelas ya. Baik, selanjutnya kata syarat. In jikalau kalau ketika idza apabila amma adapun haitsu dimanapun lama ketika kulama setiap kali in jikalau kalau ketika idza apabila amma adapun haitsu dimanapun lama ketika kulama setiap kali in jikalau kalau ketika idza apabila amma adapun haitsu dimanapun lama ketika ulama setiap kali. Sama-sama. 1, 2, 3. In jikalau kalau ketika idza apabila amma adapun haitsu dimanapun lama ketika ulama setiap kali in jikalau kalau ya bersama-sama ketika idza apabila amma adapun haitsu dimanapun lama ketika kulama setiap kali in jikalau kalau ketika idza apabila amma adapun haitsu dimanapun lama ketika kulama setiap kali. Ya, silakan yang sudah hafal. Sama dan di mana? Silakan. Kalau belum, kita baca lagi. In jikalau kalau ketika idza apabila amma adapun haitsu dimanapun lama ketika kulama setiap kali in jikalau kalau ketika idza apabila amma adapun haitsu dimanapun lama ketika ulama setiap kali. Ya, silakan. Saya Pak Ustaz, Ibu Eka. Ibu Eka silakan. Bang. Di Palembang. Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. In jikalau kalau idza ketika idza apabila amma adapun haitsu dimanapun lama ketika kulama setiap kali. Mumtazah, ahsanti. Yang lain silakan. Sunarto Malang. Pak Sunarto Malang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. In jikalau
kalau ketika idza apabila amma adapun haitsu di mana ketika kullama setiap kali. Mumtazah. Ahsanta. Satu lagi. Ada? Bu Aisyah Duri, Ustaz. Ya, Bu Nur Aisyah Duri, silakan Bu. Jikalau kala ketika iza apabila ama adapun haitsu dimanapun lama ketika kulama setiap kali. Iya, mumtazah. Ahsanti. Berikutnya, ini kata campuran termasuk populer. Kana adalah soro menjadi, laisa bukan, asbaha menjadi, ma tidak illa kecuali, lam tidak, ghaira selain. Kana adalah soro menjadi, laisa bukan, asbaha menjadi, ma tidak illa kecuali, lam tidak, ghaira selain. Kana adalah soro menjadi, laisa bukan, asbaha menjadi, ma tidak illa kecuali, lam tidak, ghaira selain. Kana adalah soro menjadi, laisa bukan, asbaha menjadi, ma tidak illa kecuali, lam tidak, ghaira selain. Bersama-sama. 1, 2, 3. Kana adalah soro menjadi, laisa bukan, asbaha menjadi, ma tidak illa kecuali, lam tidak, ghaira selain. Kana adalah soro menjadi, laisa bukan, asbaha menjadi, ma tidak illa kecuali, lam tidak, ghaira selain. Ya, silakan yang sudah hafal. Nama dan asal. Awal dasar ini, dasar Kalau belum, kita ulangi lagi. Kana adalah soro menjadi, laisa bukan, asbaha menjadi, ma tidak illa kecuali, lam tidak, ghaira selain. Kana adalah soro menjadi, laisa bukan, asbaha menjadi, ma tidak illa kecuali, lam tidak, ghaira selain. Oke, silakan. Ya Allah, Masya Allah. Siapa? Hidayati Purwokerto. Ya, silakan Bu Sri Hidayati Purwokerto. Bismillahirrahmanirrahim.
Karena adalah soro menjadi laisa bukan asbah asbah menjadi mati tidak ilah kecuali lam tidak khaira selain. Iya, mumtazah. Ahsanti. Terakhir kata tanya. Kata tanya atau istifham. Istifham, bahasa Arabnya istifham. Ahal, apakah, ayo yang mana, aina di mana, man siapa, mata kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana, ahal apakah, ayo yang mana, aina di mana, man siapa, mata kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana, ahal apakah, ayo yang mana, aina di mana, man siapa, mata kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Ahal apakah, ayo yang mana, aina di mana, man siapa, mata kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana. Ulangi. Ahal apakah, ayo yang mana, aina di mana, man siapa, mata kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana. Lagi. Ahal apakah, ayo yang mana, aina di mana, man siapa, mata kapan, lima berapa, kaifa bagaimana. Silakan. Nama dan asalnya. Kapan, kenapa, kapan. Siti Rohaya dari Purwokerto. Ya, silakan Ibu Siti Rohaya dari Purwokerto. Ahal apakah, ayo yang mana, aina di mana, aman siapa, aman. Kapan, lima kam berapa, kaifa bagaimana. Iya, mumtazah. Ahsanti. Ada lagi? Satu lagi, silakan. Ibnu, Pak. Pak Ibnu, silakan. Apakah, ayo yang di mana, man siapa, mata kenapa, Mata kapan, mata kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana. Iya, mumtaz. Ahsanta. Baik, cukup ya. Ini 5 kelompok kosakata populer Al-Quran. Insya Allah kita akan ulang-ulang terus kosakata ini. Nanti kita akan buat latihan juga.
Nanti setiap hari insya Allah akan kita kirim latihannya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini tentang isim dan jenis-jenisnya. Nah, ini di buku sudah ada, cuma saya lupa bawa buku. Mungkin Bapak Ibu lihat di daftar isi tentang pembagian isim. Pembagian isim dilihat dari jenis kelaminnya. Yang pertama dari jenis kelaminnya. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan ya, bahwa dalam bahasa Arab itu ada 3 komponen. Yang pertama huruf, yang kedua kata, dan yang ketiga kalimat. Ya, huruf, kata, dan kalimat. Huruf itu adalah susunan yang paling terkecil, seperti huruf hijaiyah. Kalau kata adalah susunan huruf yang membuat sebuah makna. Ya, contohnya kitabun, kitab, baitun, rumah, ya, Muhammadun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalimat. Kalimat itu susunan kata minimal 2 yang membentuk sebuah berita atau pernyataan. Ya, contohnya jaa Zaidun, Zaid telah datang. Jaa Muhammadun, Muhammad telah datang, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang isim. Isim ini termasuk jenis kata. Kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Isim kata benda atau noun, kemudian fiil kata kerja atau verb, dan huruf adalah kata bantu. Huruf adalah kata bantu atau artikel. Baik, sekarang kita fokus akan membahas tentang isim. Isim nanti dibagi-bagi lagi, Bapak Ibu. Dibagi lagi menurut jenis kelaminnya, menurut jumlahnya, dan menurut kejelasannya. Nah, yang pertama adalah menurut jenis kelaminnya. Dibagi menjadi 2, mudzakar dan muannas. Mudzakar itu laki-laki atau jantan, sedangkan muannas adalah perempuan atau betina. Kalau isim mudzakar, ciri-cirinya akhirannya tidak ada tak marbutoh. Ya, contoh muslimun. Ini. Kalau isim muannas, akhirannya ada tak marbutoh. Muslimatun. Ya, muslimun orang muslim laki-laki, muslimatun orang muslimah perempuan. Mu'minun jadi mukminah. Ya. Kafirun jadi kafirah, wanita kafir. Shadiqun shadiqah. Salihun salihah, dan seterusnya. Ini adalah isim mudzakar dan isim muannas. Yang kedua, menurut jumlahnya. Menurut jumlahnya isim dibagi menjadi 3. Ada isim mufrad, isim tasniyah, dan isim jamak. Nah, isim mufrad adalah kata benda tunggal. Tunggal. Muslimun, 1 orang muslim. Ya, muslimun 1 orang muslim, atau muslimatun 1 orang muslimah perempuan. Kalau tasniyah, kata benda yang bermakna 2, ya, yang berjumlah 2. Contoh muslimani atau muslimaini, 2 orang muslim. Jadi kalau isim tasniyah akhirannya ada alif nun atau ya nun. Nunnya kasroh. Muslimun jadi muslimani atau muslimaini. Mu'minun jadi mu'minani atau mu'minaini. 2 orang mukmin. Ya, kafirun kafironi atau kafiroini. Nah, ini isim tasniyah. Kemudian yang terakhir isim jamak. Jamak itu dalam bahasa Arab itu kata benda yang jumlahnya 3 atau lebih. Ya, kalau 2 isim tasniyah, kalau 1 mufrad
Kalau 3 atau lebih jamak namanya. Jamak dalam bahasa Arab ada 3 macam. Ada jamak mudzakkar salim, ya, jamak mudzakkar salim, jamak untuk lelaki, kata benda lelaki. Ada jamak muannats salim, kata benda untuk perempuan, dan ketiga jamak taksir, jamak untuk umum, jamak yang tidak berpola. Nah, jamak mudzakkar salim contohnya muslimuna atau muslimina. Kalau jamak mudzakkar salim, ciri-cirinya akhirannya wawu nun atau ya nun. Muslimun satu orang muslim, laki-laki. Kalau muslimuna atau muslimina, ya, artinya muslim-muslim laki-laki. Ya, muslim-muslim atau para muslim laki-laki. Mukmin menjadi mukminuna atau mukminina. Para mukmin laki-laki. Solih, solihuna, solihina. Kafir, kafiruna, kafirina, dan seterusnya. Kalau jamak muannats salim ini jamak untuk perempuan, untuk betina. Contohnya muslimatun. Ya, asalnya akhirannya tamar butoh, muslimatun. Tamar butohnya dibuang, diganti alif ta. Muslimatun artinya para muslimah, perempuan. Muslimah perempuan. Solihatun, wanita-wanita solihah. Shadiqatun, wanita-wanita yang benar, yang jujur, dan seterusnya. Yang terakhir jamak taksir. Jamak taksir ini jamak yang umum, tidak laki-laki, tidak perempuan, dia tidak berpola. Bentuk jamaknya itu harus dihafal ya. Contoh kitabun jadi kutubun. Kutubun artinya kitab-kitab. Kitab-kitab, buku-buku. Ya. Masjidun jadi masajidu. Masajid ya. Jadi masajid itu masjid-masjid. Bentuk jamaknya harus dihafal. Baitun, buyutun, rumah-rumah. Baitun, rumah. Buyutun, rumah-rumah, dan seterusnya. Kemudian pembagian yang terakhir adalah isim menurut kejelasannya. Ada isim nakiro dan ada isim ma'rifat. Isim nakiro itu yang masih umum, kata benda umum. Kalau isim ma'rifat, kata benda yang sudah khusus. Ya. Muslimun artinya seorang muslim. Seorang muslim itu satu muslim tapi tidak tertentu yang mana. Belum diketahui ya objeknya. Kalau dikasih al, maka jadi al-muslimu. Nah, artinya itu muslim itu. Ya, artinya muslim itu. Muslim itu tuh sudah tertentu, sudah diketahui objeknya gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu awalan the. Awalan the ini menunjukkan sudah tertentu. Ya, the. Ya, ini dalam bahasa Inggris. Kalau tidak ada, kalau masih umum awalan muslim. Muslim berarti kan seorang muslim. Tapi kalau the muslim, muslim itu. Ya, muslim itu sudah tertentu. Ini isim nakiro dan isim ma'rifat. Baik, biar lebih jelas kita latihan yang di depan kita ini. Rubahlah kata-kata berikut atau isim mudzakkar berikut menjadi isim muannas. Ya. Seperti contoh. Contoh yang pertama muslimun. Artinya satu muslim laki-laki. Kalau dijadikan perempuan ya, satu muslim perempuan bagaimana jadinya? Muslimatun, atau kalau di wakaf muslimah boleh. Berarti kan artinya apa? Satu orang wanita muslim, satu wanita muslimah atau satu muslimah. Silakan nomor 2, siapa yang mau menjawab? Mukminah. Siapa? Mukminah. Mukminah.
Mu'minatun. Mu'minatun. Ya, mu'minatun. Artinya apa? Perempuan muslim. Iya, perempuan mu'minah. Mukmin. Perempuan beriman. Terus nomor 3. Kafiratun. Artinya? Tertutup. Perempuan kafir, seorang Ya, perempuan kafir. Kafiroh. Kalau laki-laki kafir, kafir. Terus nomor 4. Fasikun. Fasikotun. Artinya apa? Perempuan fasik. Ya, fasik itu pelaku dosa besar. Tobibun. Artinya apa? Ya, tobibun, tobibatun. Tobibun artinya apa? Dokter laki-laki. Kalau dokter perempuan? Tobibatun. Bagus. Terus selanjutnya? Tolibun. Jadi tolibatun. Apa artinya? Pelajar laki-laki dan pelajar perempuan. Tolibun ini pelajar laki-laki. Siswa. Kalau siswi, tolibatun. Ya, tolibatun. Siswa-siswi. Siswa-siswi. Karyawan-karyawati. Kalau bahasa kita kaidahnya kurang ini berbeda-beda. Kadang pakai i, pakai a. Putra, putri. Siswa, siswi. Karyawan, karyawati. Pramugari, pramugara. Nah. Baik, terakhir ustadzun. Ustadzatun. Ya, artinya apa? Guru laki-laki, guru perempuan. Bagus. Berikutnya isim tasniyah. Isim tasniyah ini tadi apa? 2. Iya, jumlahnya 2. Kalau untuk mentasniyahkan dari isim mufrad tinggal diakhiri apa? Alif nun dengan ya nun. Dengan ya nun. Nunnya kasroh ya, jangan fathah. Muslimun menjadi muslimani atau muslimaini. Nah, artinya apa? Dua orang muslim. Bagus. Kalau mukminun jadi apa? Mukminani atau mukminaini. Ya, jadi tanwinnya dibuang ya. Tanwin dibuang, kemudian ditambah alif nun. Jadi alif asalnya nunnya tanwin dhammatain jadi fathah. Mukminun, mukminaini atau mukminina, mukminani atau mukminaini. 3. Kafirun. Jadi apa? Kafironi atau kafiroini. Artinya apa? Dua orang kafir. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nomor 4. Fasiqotun. Fasiqotani. Taknya jangan dibuang. Fasiqotani atau fasiqotaini. Artinya apa? Dua orang fasik perempuan. Ada perempuannya, soalnya apa? Ada tak marbutoh. Fasiqotani atau fasiqotaini. Tobibun. Dokter. Tobibani atau tobibaini. Artinya apa? dokter. Dua orang dokter. Laki atau perempuan? Laki-laki. Laki.
Thalibatun. Jadi apa? Thalibatani atau Thalibataini. Betul. Ustadzun. Ustadzani atau Ustadzaini. Artinya Dua orang ustaz. dua orang ustadz. Baik. Berikutnya jamak. Nah, kalau jamak ini 3 atau lebih. Yang pertama jamak mudzakar salim. Jamak untuk laki. Muslimun. Jadi apa? Muslimuna atau muslimina. Artinya apa? Banyak. Ya. Laki. Para lelaki muslim. Biasanya kalau jamak itu para lelaki muslim. Banyak para. Atau diulang juga muslim boleh. Muslim lelaki. Kalau dalam bahasa Indonesia untuk menjamakan tinggal diulang. Muslim. Ya, muslim lelaki. Mukmin. Mu'minuna atau mu'minina. Nah, awas jangan mukmina ini. Kalau mukmina ini apa? Dua mukmin. Jangan kebalik. Kafir. Kafiruna atau kafirina. Artinya apa? Orang-orang kafir. Ya, fasikun. Fasikuna atau fasiqina. Artinya orang-orang fasik. Mufsidun. Mufsiduna atau mufsidina. Artinya apa? Perusak. Mufsid itu perusak. Orang yang membuat kerusakan. Mufsid. Berarti orang-orang yang merusak. Para perusak. Orang-orang yang membuat kerusakan. Thalibun. Thalibuna atau thalibina. Artinya apa? Pelajar. Ya, pelajar. Laki-laki. Muslihun. Artinya yang memperbaiki. Kebalikannya mufsidun. Artinya berarti apa? Muslihuna atau muslihina. Artinya apa? Orang-orang yang memperbaiki. Baik. Berikutnya jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim ini jamak wanita. Ya, ciri-cirinya akhirannya alif ta. Alif ta. Muslimatun jadi apa? Muslimatun. Artinya apa? Wanita muslimah atau para wanita muslimah. Mu'minatun. Mu'minatun. Artinya apa? Wanita beriman. Tak marbutohnya dibuang dulu ya. Tak marbutoh dibuang, kemudian ditambah alif ta. Kafirotun. Jadi apa? Kafiratun. Wanita kafir. Fasikun. Fasikatun. Wanita fasik. Mufsidatun. Mufsidatun. Wanita perusak. Thalibatun. Thalibatun. Artinya pelajar-pelajar wanita atau siswi-siswi. Thalibat. Muslihatun. Muslihatun. Artinya wanita-wanita yang memperbaiki. Baik, terakhir jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Jamak yang tidak berpola, tidak beraturan.
Ya, ini harus dihafal kalau bentuk jamaknya. Qulubun. Qalbun. Apa artinya qalbun? Hati. Hati. Kalau jamaknya Qulubun. qulubun. Apa artinya qulubun? Hati. 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 Banyak Bukan hati. bukan hati-hati awas. Awas. Bukan, tapi hati-hati. Hanya hati. Banyak hati. Beberapa. Beberapa hati gitu Berapa maksudnya. hati bisa? Kalau hati-hati, bahasa Arab hati-hati awas itu ihzar bahasa Arabnya. Ihzar. Hati-hati. Ya, hati-hatilah. Nah, hati-hatilah ihzar. Tapi kalau beberapa hati atau banyak hati, qulubun. Qulubun. Hati. Baitun. Qulubun. Uyutun. Buyutun. Baitun artinya rumah. Buyut. Rumah. Kitabun. Kutubun artinya kitab. Buku. Rasulun. Rusulun artinya rasul. Masjidun. Masajidu artinya masjid. Madrasatun. Madarisu. Kalau ini jamaknya ikutnya jamak taksir. Jadinya madaris. Madrasah itu sekolah. Madaris sekolah sekolah. Malakun. Malaikat. Malakun malaikatun. Malakun itu malaikat, jamaknya malaikatun. Malaikah itu sudah jamak. Malaikatun jamak. Nabiyun jamaknya ambiyaun. Terus ambiya. Jadi ambiya. Nabi-nabi, negeri ambiya. Cukup ya. Jadi hari ini materi kita tentang isim. Insya Allah minggu depan tentang fiil atau tentang kata kerja. Jadi Akhirnya di-share. di buku ada Bu Pak. Di buku ada. Yang presentasinya ini Pak Ustaz. Halaman berapa Ustaz? Di buku halamannya saya lupa, cuma didaftarin Halaman coba. 58. 58. Silakan. Kalau yang belum dapat bukunya gimana Ustadz Anam? Iya, saya juga Oh iya, nanti silakan pesan bukunya, nanti kita kirim. Yang jamak taksir ini tadi Ustaz ada di buku. Ada jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Yang Ada. barusan kita jawab ini yang di tabel. Oh, kalau latihannya ini enggak ada. Iya, Latihannya enggak ada. bisa di-share. Hanya Ustaz. beberapa aja ada latihan tapi Di-share. enggak banyak. PDF-nya bisa di-share Ustaz, bisa kami print. Ya, boleh nanti di-share. Belajar latihan. Insya Allah nanti Ustaz, di-share. Pak Ustaz. Halo. Ya, halo. Ustaz. Mohon filenya di-share Ustaz supaya Iya. lebih praktis. Insya Allah. Terima kasih Mas Ustaz. Ya, Tahu Ustadz, barangkali ada rekamannya Ustadz. ada. Saya akan Nanti insya Allah. Ustaz. Nanti rekamannya kita kirim seperti biasa. Oke, syukron Ustadz. Ya, sama-sama. Oke, sekarang kita praktek halaman di Al-Quran halaman berapa ini? Ayat 6 ya, surah Al-Baqarah ayat 6. Halaman 3 ya. Halaman 3. Oke, sekarang Bapak Ibu lihat di layar masing-masing, jangan lihat ke Al-Quran terjemahan, kita latihan untuk mandiri. Karena kalau kita lihat terjemahan terus, nanti nggak bisa-bisa. Ya, nanti nggak bisa-bisa. Harus latihan untuk mandiri. Ya, salah-salah enggak apa-apa. Ya, sekarang disimak dulu. Disimak, nanti sambil dihafalkan artinya. Didengarkan, disimak. Inna sungguh alladzina orang-orang yang kafaru kafir
Sawaun sama saja. Alaihim atas mereka. Apakah angzarta engkau peringatkan hum mereka, am atau lam tidak, tungzir engkau peringatkan hum mereka, la tidak, yu'minuna mereka beriman. Sekali lagi, inna sungguh, alladzina orang-orang yang kafaru kafir, sawaun sama saja, alaihim atas mereka, apakah angzarta engkau peringatkan hum mereka, am atau lam tidak, tungzir engkau peringatkan hum mereka, la tidak, yu'minuna mereka beriman. Oke, sekarang diikuti bersama-sama yang kompak. Inna sungguh, Inna sungguh, alladzina orang-orang yang, alladzina orang-orang yang kafaru kafir, kafir, sawaun sama saja, sawaun alaihim atas mereka, alaihim atas apakah angzarta engkau peringatkan engkau peringatkan hum mereka, mereka am atau lam tidak, tungzir engkau peringatkan hum mereka, la tidak, yu'minuna mereka beriman, inna sungguh, alladzina orang-orang yang, kafaru kafir, sawaun sama saja, sawaun sama saja, alaihim atas mereka, alaihim atas mereka, apakah angzarta engkau peringatkan hum mereka, am atau lam tidak, tungzir engkau peringatkan hum mereka, la tidak, yu'minuna mereka beriman. Oke, silakan bersama-sama. 1, 2, 3. Inna alladzina orang-orang yang sama alaihim atas mereka,
engkau peringatkan mereka atau lam tidak tungzir engkau peringatkan tidak yu'minuna mereka beriman. Oke, sekali lagi. Tanya Ustaz di situ kan anzarta di belakang tanya. Yang satu lagi tunzir di depan tanya. Sama-sama engkau peringatkan juga artinya Ustaz. Iya, artinya sama. Kalau ini kata kerja lampau, angzarta ini lampau. Kalau tungzir kata kerja sedang. Fi'il mudhari. Terima kasih Ustaz. Baik, silakan yang sudah hafal. Nama asal. Nur Aisyah Duri Ustaz. Ya, silakan Bu Nur Aisyah. Inna sungguh alladzina orang-orang yang kafaru kafir sawaun sama saja alaihim atas mereka apakah anzarta engkau peringatkan mereka atau lam tidak tunzir engkau peringatkan mereka la tidak yu'minuna mereka beriman. Iya, bagus. Jadi ini ayat ini turun kepada orang Yahudi ya, orang Yahudi yang keras kepala, yang sudah dikasih peringatan sama Nabi tapi tidak mau beriman. Ini untuk orang Yahudi di zaman Nabi. Kalau di zaman sekarang kita tetap berdakwah kepada orang-orang kafir ya. Barangkali mereka mau beriman gitu. Ini ayat ini untuk orang Yahudi yang keras kepala di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sungguh orang-orang kafir, maksudnya orang-orang Yahudi yang keras kepala, dan juga orang kafir ya yang penyembah berhala seperti Abu Jahal, Abu Lahab, sama saja atas mereka, sama saja bagi mereka. Apakah engkau, Nabi, engkau di sini Nabi, kamu peringatkan mereka atau kamu tidak peringatkan mereka, mereka tidak beriman. Ini tentunya setelah Nabi sudah menyampaikan kepada mereka ya. Ayat berikutnya. Khotama menutup Allahu Allah ala atas qulubihim hati-hati mereka wa ala dan atas sam'ihim pendengaran mereka wa ala dan atas absarihim penglihatan mereka ghisyawatun penutup walahum dan bagi mereka azabun azab azimun yang besar. Khatama menutup Allahu Allah ala atas qulubihim hati-hati mereka wa ala dan atas sam'ihim pendengaran mereka wa ala dan atas absarihim penglihatan mereka ghisyawatun penutup walahum dan bagi mereka azabun azab azimun yang besar. Oke, diikuti. Khatama menutup Allahu Allah ala atas qulubihim hati-hati mereka
qulubihim hati-hati mereka Wa'ala dan atas wa'ala dan atas sam'ihim pendengaran mereka sam'ihim pendengaran mereka wa'ala dan atas wa'ala dan atas absarihim penglihatan mereka absarihim penglihatan mereka isyawatun penutup isyawatun penutup walahum dan bagi mereka walahum dan bagi mereka azabun azab azabun azab azimun yang besar. azimun yang besar. Oke, bersama-sama 1, 2, 3. Ala qulubihim dan atas sam'ihim pendengaran mereka wa'ala dan atas absarihim penglihatan mereka isyawatun penutup walahum dan mereka bagi mereka azabun azab azimun yang besar. Oke. Yang sudah hafal silakan. Lydia Ustaz. Ibu Lydia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Khotama menutup Allah ala atas qulubihim hati-hati mereka wa'ala dan atas sam'ihim pendengaran mereka wa'ala dan atas absarihim penglihatan mereka risawatun penutup walahum dan bagi mereka azabun azab azimun yang besar. Iya, bagus. Allah telah menutup ya. Khotamallah ini diterjemahkan Allah telah menutup. Jangan diterjemahkan letterlek. Karena apa? Dalam bahasa Arab ini namanya kalimat fi'li ya. Jadi fi'ilnya dulu, kata kerja dulu, baru subjeknya. Jadi dahulukan subjeknya dalam penerjemahan ya. Khotamallahu, Allah menutup ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Jadi kenapa orang-orang kafir tadi percuma dikasih peringatan atau tidak, mereka tidak beriman, percuma saja. Kenapa? Alasannya karena Allah telah menutup atas hati mereka dan atas pendengaran mereka. Telinganya sudah Allah tutup. Ya, tapi maksudnya telinga batin, bukan telinga apa? Fisik zahir. Kalau telinga fisik masih bisa mendengar, tapi percuma pendengarannya tidak dicerna untuk mendapatkan hidayah. Wa ala absarihim, penglihatannya juga sama, dan atas penglihatan mereka ada penutup. Penglihatannya seolah-olah sudah tertutup ya. Penglihatan matanya ini bisa melihat, tetapi tidak penglihatannya ini tidak digunakan untuk berpikir ya, sehingga mereka mendapat hidayah. Mereka tidak menggunakan penglihatan untuk itu. Walahum, maka dari itu walahum, maka dan bagi mereka azabun, azab atau siksaan azimun yang besar. Nauzubillah. Ini orang-orang Yahudi di zaman Nabi dan juga orang-orang kafir yang keras kepala, tidak mau beriman. Berikutnya Ustaz, ayat. Ustaz naik ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Itu yang kota kita itu sama arti khotama. Gisyawatun. Iya, sama ya Ustaz ya. Ya, artinya sama.
Khotama dengan ghisyawa artinya sama. Ghisyawa, ghosya itu artinya menutup. Ghisyawa. Penggunaannya gimana, Pak? Penggunaannya. Kalau penggunaannya ini kalau khotama biasanya untuk kalau kita sudah selesai kan ada istilahnya khatam, sudah selesai. Itu artinya sudah ditutup. Untuk khotama ini untuk umum, bisa untuk menutup sebuah acara atau menutup sesuatu. Lebih umum daripada ghosya. Kalau ghosyawa itu menutup benda. Ya, semua kita menutup makanan, itu pakainya ghosyawa. Gitu. Ya, ghisyawa. Gitu. Jadi khatam dari sini, Pak. Khatam ya, khotam itu dari situ. Khotam. Kenapa dinamakan khotam? Khotam itu bahasa Arab. Sudah khatam ini. Khatam itu maksudnya sudah penutupan, sudah selesai. Ya, khatam. Sudah khatam Al-Qur'an. Khatam dari kata khotama. Khotam. Bahasa Arabnya khotama. Oke. Lanjut ya. Ayat 8. Wa min dan dari annasi manusia, man orang yang yaqulu berkata, amanna kami telah beriman, billahi kepada Allah, wabil yaumil akhiri dan kepada hari akhir, wama dan tidaklah hum mereka bimu'minina orang-orang yang beriman, wamin dan dari annasi manusia, man orang yang yaqulu berkata, amanna kami telah beriman, billahi kepada Allah, wabil yaumil akhiri dan kepada hari akhir, wama dan tidaklah hum mereka bimu'minina orang-orang yang beriman. Oke, sekarang diikuti. Wamin dan dari annasi manusia, man orang yang yaqulu berkata, amanna kami telah beriman, billahi kepada Allah, wabil yaumil akhiri dan kepada hari akhir, wabil yaumil akhiri dan kepada hari akhir, wama dan tidaklah mereka mu'minina orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, wamin dan dari annasi manusia, man orang yang yaqulu berkata, amanna kami telah beriman, billahi kepada Allah, wabil yaumil akhiri dan kepada hari akhir,
wa bil yaumil akhir dan kepada hari akhir. Wa ma dan tidaklah Wa ma dan tidaklah mereka mereka bimu'minina orang-orang yang beriman. bimu'minina orang-orang beriman. Baik, bersama-sama. 1, 2, 3. Wa Min min dan Dari anak manusia man orang yang berkata amanna kami beriman billahi dan Allah wabil wabil yaumil akhir akhir hari akhir dan tidak mereka orang-orang yang beriman. Ya, silakan yang sudah siap, sudah hafal. Saya Ustaz dari Nama di mana? manusia Nama di mana? Onik Klaten. Ibu Onik di Klaten. Silakan Ibu Onik, Klaten. Mbak Onik. Anda si manusia orang yang yaqulu berkata billahi kepada Allah wabil yaumil akhiri dan kepada hari akhir wama dan tidaklah mereka mukminin orang-orang yang beriman. Iya, mumtazah. Ahsanti. Dan dari manusia ada orang yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Jadi orang munafik ini. Jadi ada orang-orang yang mengucapkan dengan kalimat iman, kami beriman, kami sudah bersyahadat, ya, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tapi ternyata mereka tidak beriman. Wa ma hum bimu'minin. Dan tidaklah mereka orang yang beriman. Orang munafik. Ini maksudnya orang munafik. Ya, silakan, Mbak. Mau nanya ini terakhir kalimatnya bimu'minina. Kenapa pakai bi? Ini untuk penekanan. Bi di sini tidak diartikan hanya untuk penekanan. Ada memang pasangannya ma dengan bi ini sering sekali dia itu satu paket. Ma bi. Ma bi. Ma-nya artinya tidak, bi-nya tidak diartikan. Ma ana bi kafir. Saya tidaklah orang kafir. Ma ana bi kafir. Untuk menekankan. Itu, Pak. Iya, masih. Ma hum bi mu'minin. Dan tidaklah mereka mukminin, dan sungguh mereka bukanlah orang-orang mukmin. Ini ma untuk membedakan ma yang artinya apa yang dengan ma yang artinya tidak. Biasanya kalau ada bi setelahnya, ma-nya artinya tidak. Gitu. Atau setelah ma ada illa, kecuali. Ma illa. Ma illa. Tidaklah dia kecuali. Itu pasangannya biasanya begitu. Oke, selanjutnya ya. Yukhadi'una, mereka menipu Allah walladzina, dan orang-orang yang amanu beriman, wama dan tidaklah yakhda'una mereka menipu illa kecuali anfusahum diri-diri mereka, wama dan tidaklah yash'uruna mereka menyadari, yukhadi'una mereka menipu Allah walladzina dan orang-orang yang
amanu beriman, wama dan tidaklah yakhda'una mereka menipu, illa kecuali anfusahum diri-diri mereka, wama dan tidaklah yash'uruna mereka menyadari. Oke. Sekarang diikuti. Yukhadi'una mereka menipu. Yukhadi'una mereka menipu Allah 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 walladzina dan orang-orang yang walladzina dan orang-orang yang amanu mereka amanu beriman, amanu beriman, wama dan tidaklah tidaklah yakhda'una mereka menipu, yakhda'una mereka menipu, illa kecuali anfusahum diri-diri mereka, anfusahum diri-diri mereka, wama dan tidaklah yash'uruna mereka menyadari. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Yukhadi'una mereka menipu Allah Allah walladzina dan orang-orang yang amanu beriman, wama dan tidaklah yakhda'una mereka menipu illa bagi anfusahum diri-diri mereka, wama dan tidaklah yash'uruna mereka menyadari. Oke, silakan yang sudah hafal. Sri Hidayati Purwokerto. Silakan Ibu Sri Hidayati. Yukhadi'una mereka menipu Allah Allah waladina dan orang-orang yang amanu beriman, wama dan tidaklah Yakhda'una mereka menipu. Ya, yang lain silent dulu. Ila kecuali anfusahum diri-diri mereka, wama dan tidaklah yasmuruna mereka menyadari. Mumtazah, ahsanti. Jadi orang-orang munafik itu mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Maksudnya Nabi dan para sahabat. Nah, orang-orang munafik mau menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ya, dengan mereka mengucapkan syahadat tapi padahal hatinya masih kafir. Dan tidaklah mereka menipu kecuali menipu diri sendiri. Mereka menipu diri sendiri hakikatnya, ya, membohongi diri sendiri. Wa ma yash'urun dan tidaklah mereka menyadari, tetapi mereka tidak sadar kalau perbuatan mereka itu justru menipu diri sendiri, merugikan diri sendiri. Oke, selanjutnya ayat 10. Fi di dalam qulubihim hati-hati mereka maradun penyakit, fa maka zada menambahkan hum kepada mereka Allahu Allah
maradon penyakit, walahum dan bagi mereka azabun azab, alimun yang pedih, bima sebab apa yang kanu mereka dahulu yakzibuna mereka berdusta fi di dalam qulubihim hati-hati mereka maradun penyakit, fa maka zada menambahkan hum kepada mereka Allahu Allah maradon penyakit, walahum dan bagi mereka azabun azab, alimun yang pedih, bima sebab apa yang kanu mereka dahulu yakzibuna mereka berdusta. Oke, sekarang diikuti. Fi di dalam qulubihim hati-hati mereka hati-hati mereka maradun penyakit, fa maka zada menambahkan hum kepada mereka Allahu Allah maradon penyakit, walahum dan bagi mereka azabun azab, alimun yang pedih, bima sebab apa yang kanu mereka dahulu yakzibuna mereka berdusta Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Di dalam qulubihim mereka maradun penyakit, zada menambahkan mereka Allah penyakit, walahum dan bagi mereka azabun azab, alimun yang pedih, bima sebab apa yang mereka dahulu yakzibuna mereka berdusta. Maksudnya sebab dahulu mereka berdusta. Bima kanu yakzibun maksudnya sebab dahulu mereka berdusta. Ya. Kanu ini dari kana. Kana juga selain menjadi artinya juga dahulu. Kana artinya bisa juga dahulu. Sebab dahulu mereka berdusta. Di dunia mereka suka berdusta. Oke, silakan yang sudah siap. Ibnu Jakarta, Pak. Ya, silakan Pak Ibnu. Di qulubihim hati mereka maradun ada penyakit, fa maka jada ditambahkan hum mereka Allahu Allah maradun penyakit, walahum dan bagi mereka azabun azab, alimun
yang pedih bima sebab apa yang kanu mereka dahulu ya mereka dusta. Iya, Untas. Ahsan. Di orang-orang munafik itu di dalam hatinya ada penyakit. Hatinya sakit. Karena perbuatannya itu maka Allah tambahkan fazadahum. Ini subjeknya Allah. Fazadahumullah. Maka Allah menambahkan kepada mereka penyakit. Udah sakit ditambah sakit lagi. Karena mereka tidak mengobati penyakit hatinya itu justru malah menjadi-jadi. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, alim, pedih. Sebab dahulu mereka berdusta, suka berdusta. Orang-orang munafik ini di dunia suka berdusta, suka menipu, suka berbohong. Oke. Selanjutnya. Wa idza, dan apabila kila dikatakan lahum kepada mereka la jangan tufsidu kalian merusak fil ardi di bumi. Qalu mereka berkata innama sungguh hanya nahnu kami muslihuna orang-orang yang memperbaiki. Wa idza, dan apabila kila dikatakan lahum kepada mereka la jangan tufsidu kalian merusak fil ardi di bumi. Qalu mereka berkata innama sungguh hanya nahnu kami muslihuna orang-orang yang memperbaiki. Oke. Sekarang diikuti. Wa idza, dan apabila Wa idza dan apabila kila dikatakan lahum kepada mereka la jangan tufsidu kalian merusak fil ardi di bumi. Qalu mereka berkata innama sungguh hanya nahnu kami muslihuna orang-orang yang memperbaiki. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Wa idza apabila kila dikatakan lahum kepada mereka jangan tufsidu kalian merusak fil ardi di bumi. Qalu Mereka berkata innama sungguh hanya nahnu orang-orang muslihuna. orang yang Ya, silakan. Yang sudah hafal, silakan. Jasuriman Duri, Ustaz. Ya, silakan Pak Jasuriman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza, dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka la jangan tufsidu kalian merusak
bil ardi di bumi. Qalu mereka berkata, innama sungguh hanya nahnu kami muslihuna, orang-orang yang memperbaiki. Iya, bagus. Ini orang-orang munafik, ciri-cirinya kalau diingatkan, jangan kalian merusak di bumi. Mereka justru memutarbalikkan fakta. Ya. Mereka mengatakan, justru kami adalah orang-orang yang memperbaiki. Nah, ini orang-orang munafik seperti itu. Pandai bersilat lidah. Iya. Yang batil bisa menjadi seolah-olah benar. Sesuatu yang salah bisa dia kamuflase seolah-olah sesuatu yang benar. Itu orang-orang munafik itu seperti itu. Ala ingatlah, innahum sungguh mereka, hum mereka, al-mufsiduna orang-orang yang merusak, walakin dan tetapi, la tidak, yash'uruna mereka menyadari. Ala ingatlah, innahum sungguh mereka, hum mereka, al-mufsiduna orang-orang yang merusak, walakin dan tetapi, la tidak, yash'uruna mereka menyadari. Oke, diikuti. Ala ingatlah, ingatlah, innahum sungguh mereka, innahum sungguh mereka, mereka, al-mufsiduna orang-orang yang merusak, al-mufsiduna orang-orang yang merusak, walakin dan tetapi, walakin dan tetapi, la tidak, yash'uruna mereka menyadari, yash'uruna mereka menyadari. Oke, silakan yang sudah siap. Saya Pak Ustadz. Iya, Ibu Afif. Sifatul Rabi'ah, Tangerang. Silakan, iya. Ala ingatlah, innahum sungguh mereka, hum mereka, al-mufsiduna orang-orang yang merusak, walakin dan tetapi, la tidak, yash'uruna mereka menyadari. Iya, Mumtazah, ahsanti. Jadi orang-orang munafik itu justru mereka lah orang-orang yang merusak, ya, merusak dengan sifatnya yang buruk, ya, dengan kekafirannya, dengan kemunafikannya. Tapi mereka tidak sadar, merasa benar, selalu merasa benar. Berikutnya, ayat berikutnya. Ini terakhir ya, ayat ke-13. Nanti insya Allah sisanya buat. Oh, apa kita langsung ini? Wa, artinya apa ini? Wa Dan idza, apabila qila, dikatakan lahum, kepada mereka, aminu, beriman. Nah, ini kata kerja perintah. Aminu, berimanlah kalian. Nanti insya Allah kita pelajari tentang tasrif ya. Sekarang hafalkan dulu artinya. Nanti insya Allah kita jelaskan tentang tasrifnya atau sorofnya. Artinya berimanlah kalian. Aminu, berimanlah kalian. Kama, sebagaimana, ini satu paket. Kama, ka itu kan seperti, kalau disambung dengan ma, sebagaimana, atau diartikan seperti juga boleh, seperti
amanan nasu. Orang-orang yang beriman. Seperti manusia beriman. Seperti orang-orang beriman. Qalu, Mereka berkata, apakah nu'minu, kami beriman. Ini ada awalan nun ini kami. Apakah kami beriman? Kama, bagaimana amanat sufaha. Berimannya para Amanat telah beriman asufaha, orang-orang bodoh. Maksudnya, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman? Maksudnya para sahabat ini, kata orang-orang munafik ini, para sahabat ini orang-orang bodoh. Karena sahabat itu banyak yang berasal dari budak, ya. Menurut mereka budak itu orang-orang bodoh, kelas-kelas rendah begitu. Dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, berimanlah, ya, sebagaimana orang-orang telah beriman. Maksudnya beriman dengan sebenar-benarnya. Anas di sini maksudnya adalah sahabat. Berimanlah sebagaimana sahabat beriman. Jadi imannya itu asli. Kalau mereka kan imannya apa? Palsu. Orang-orang munafik imannya palsu. Mereka malah menjawab, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh beriman. Ini orang-orang. Selanjutnya, ala innahum. Ala artinya apa? Ingatlah atau ketahuilah boleh. Ala ini satu paket. mereka. Innahum. Sesungguhnya mereka itu orang-orang bodoh. Mereka ini untuk menguatkan, ya. Humnya 2 kali untuk menguatkan. Takkid. As-sufaha. Orang-orang bodoh. Walakin. Tidaklah ya'lamun. Mereka mengetahui. Mereka tidak tahu. Mereka tidak mengetahui diri sendiri. Nah, maka pentinglah kita tahu diri sendiri. Orang yang tahu diri sendiri itu akan selalu memperbaiki dirinya. Mereka orang-orang munafik tidak mau diri sendiri, maunya mengetahui orang lain, selalu mengoreksi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sebelum kita tutup, coba silakan yang mau nerjemah ayat 13. Ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Silakan nama dan asalnya. Silakan. Sulman dari Ustaz. Ya, silakan baca Sulman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza, dan apabila qila, dikatakan, lahum, kepada mereka, aminu, mereka orang yang beriman, berimanlah, kama, sebagaimana, amanan nas, orang-orang yang beriman. Qalu, mereka berkata, anu minu, apakah kami beriman? Kama, sebagaimana, amanah, orang yang beriman. Orang-orang yang bodoh. Beriman aja. Amanah sufaha, orang-orang yang bodoh. Amanah beriman, asufaha, orang-orang yang bodoh. Ya. Terus ala ingatlah nahum, sesungguhnya mereka, mereka as-sufaha, orang-orang yang bodoh, walakin, dan tetapi, janganlah, yang lamu, dan tidaklah yang lamuna, orang-orang yang mengetahui, mereka yang mengetahui, tetapi mereka tidak mengetahui. Mumtaz, ahsanta. Wallahu a'lam bishawab.
Insya Allah ini masih sisa 3 ayat. Nanti kita bikin latihan ya, Bapak Ibu. Ya, kita akan bikin ayat 14, 15, dan 16 kita buat latihan. Jadi nanti minggu depan kita langsung lanjut ayat ke-17 insya Allah. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Pak Ustadz mau nanya ini yang ya? Terakhir. Terakhir lagi, satu lagi. Nah, ini ada la ini yang ya. Kenapa? La-nya la. Ala. Bukan la. Ani. La. Walakila. Iya. La. Tasdid kan? Iya. Kan biasanya gimana, Pak? La itu kan artinya tidak atau bukan ya? Iya. Jangan. Nah, di sini kan dia pakai angka 3 nih tasdid nih. Kenapa dia pakai itu, Pak Ustaz? Oh, ini berkaitan dengan tajwid, Pak. Karena ada nun mati ketemu lam, maka harus diidgham, idghamkan. Idgham itu dimasukkan. Nunnya dimasukkan ke lam. Jadinya walakilla. Asalnya kan walakin la. Karena nun mati ketemu lam jadinya walakilla. Nah, ini hubungannya dengan tajwid, tidak ada hubungannya dengan bahasa Arab. Jadi ini ditasdid karena sebelumnya nun mati, jadinya walakilla. Tapi tidak mempengaruhi maknanya. Artinya tetap tidak. Gitu. Ya, jelas, Pak? Ya, Pak. Nah, gitu aja. Pak Ustadz mau tanya, Pak Ustadz. Ya, silakan. Yang halaman sebelumnya yang anu minu kama amana itu bagaimana mengartikannya? Anu minu, apakah kami beriman? Kama sebagaimana, amana beriman atau telah beriman, as-sufaha orang-orang bodoh. Jadi amanah itu menerangkan yang syufahanya ya Pak? Iya, amanah ini kata kerja, as-sufaha ini subjeknya. Dalam bahasa Arab itu setiap kata kerja harus ada subjeknya, harus ada subjeknya, pelakunya. Ya, setiap ada fiil pasti ada fa'il, harus ada fa'il. Setiap ada fiil harus ada fa'il. Setiap ada kata kerja harus ada pelakunya. Tidak boleh tidak ada. Nah, amanah ini kan kata kerja. Sebagaimana beriman. Siapa yang beriman? As-sufaha, orang-orang bodoh. Ya, dalam bahasa Arab minunya menerangkan orang-orang munafiknya Pak Ustadz ya. Iya, apakah kami harus beriman sebagaimana mereka orang-orang bodoh, para sahabat beriman gitu. Jadi mereka itu ini pertanyaan untuk mengejek. Pertanyaan merendahkan, pertanyaan dari orang-orang munafik. Ya. Ya, kan pertanyaan terkadang itu tujuannya bukan untuk mencari ilmu, tetapi tujuannya untuk merendahkan. Ya, gitu. Nyindir begitu. Ya. Nyindir, ya pertanyaan menyindir. Masa saya makan makanan seperti ini? Semua kita biasa makanan enak, kemudian dikasih makanan yang kurang enak, terus nanti dia bilang, masa saya makan makanan seperti ini? Itu kan pertanyaan tapi menyindir. Ya, baik. Syukran Ustadz. Ya, sama-sama. Tanya Pak Ustadz. Silakan Pak. Tadi di slide sebelumnya kan ada marodo sama marodun. Ya. Itu bedanya satu. Pak? Satu lagi Pak Ustadz. Apakah kata qila itu pasif atau bentuk pasif dari kola atau koli? Betul. Marodon, kenapa yang satu marodun, yang satu marodon? Nah, karena yang pertama kalau itu berkaitan dengan kedudukan kata, berkaitan dengan kedudukannya. Dalam bahasa Arab itu ada namanya subjek, ada namanya objek, gitu. Kalau sebagai objek itu biasanya akhirannya fathah. Nah, marodon ini di sini sebagai objek. Marodon. Makanya dia akhirannya fathah gitu. Tapi maknanya sama. Marodun dengan marodon gitu. Seperti Allahu, Allahu ini karena akhirannya dhamma, ini ciri-ciri dia itu sebagai subjek. Nanti terkadang kita baca Allahu, bacanya Allaha. Allaha, ya, yukhadi'unallaha.
Mereka menipu Allah. Nah, Allah di sini sebagai objek. Akhirnya kan fathah nih. Nah, makanya dia sebagai objek. Mereka, subjeknya mereka. Mereka orang-orang munafik menipu Allah. Allah di sini sebagai objeknya. Kayak gitu. Makanya akhirannya. Gitu. Ya, Ustaz. Ya. Satu Insya Allah lagi nanti kita jelaskan tentang itu kalimat nanti pada bab kalimat. Kita baru isim, nanti besok tentang fiil, kata kerja, baru setelah itu tentang kalimat. Tentang model kalimat dalam bahasa Arab. Ya. Terus apa lagi tadi? Itu kata kila sama kola itu. Ya, kalau kola itu kata kerja aktif, artinya mengatakan. Kata kerja aktif itu yang awalannya me atau ber ya, mengatakan atau berkata. Kalau kila itu pasifnya, artinya dikatakan. Gitu. Nah, nanti insya Allah akan kita ajarkan tentang tasrif, tentang tasrif itu. Ya. Insya Allah semuanya ada masanya. Insya Allah nanti kita akan ajarkan tentang tasrif, tentang subjek, tentang apa gitu. Cuma kita pelan-pelan. Ya. Baik, cukup ya. Insya Allah nanti ayat 14, 15, 16 nanti kita buat latihan. Jadi nanti minggu depan kita sudah masuk ayat 17. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu lupa arti kata ini, kata itu, enggak apa-apa, jangan khawatir ya, karena nanti akan diulang-ulang terus ya. Tetapi usahakan apa yang sudah kita latihan, kita bikin latihan, semua kita sudah menerjemah ayat 6 sampai ayat 1 sampai ayat 14. Usahakan kita juga latihan lagi ayat itu, murojaah. Baik, cukup ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kemudahan dalam semua urusannya, diberikan kesehatan dan panjang umur. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.